Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberi nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di kampus yang kita cintai. Keluarkan salam mari kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Al-Syahid Siregar, NIM 0201192054. Saya di sini ingin memenuhi tugas ujian akhir semester tentang makalah saya yang berjudul konflik dalam pernikahan. Dalam suatu hubungan interpersonal, konflik biasanya dipandang negatif oleh sebagian besar masyarakat. Baiklah, saya lanjutkan. Masyarakat padahal tidak selalu konflik, yaitu bersifat negatif. Begitu pula konflik dalam hubungan pernikahan, tidak selalu konflik yang terjadi dalam pernikahan merupakan hal yang negatif. Atau tidaknya suatu konflik tergantung bagaimana melihat konflik itu sendiri. Sebelum mengetahui bagaimana konflik dalam suatu pernikahan, terlebih dahulu diketahui penjelasan konflik dalam hubungan interpersonal secara umum. Konflik pada pernikahan terjadi pada fase awal pernikahan. Pendapat lain juga mengatakan bahwa pada 2-3 tahun pertama pernikahan mulai banyak konflik yang terjadi di dalam rumah tangga. Yang terus selanjutnya jenis konflik dalam keluarga ada dua tipe konflik. Yang pertama adalah solvable atau konflik yang dapat diselesaikan, dan yang kedua adalah konflik yang berlangsung lama atau solvable. Solvable konflik adalah konflik keluarga jangka pendek yang akar permasalahannya hanya mudah ditemukan dan diselesaikan. Beberapa contoh solvable konflik adalah konflik memilih destinasi liburan, film yang ditonton, warna tembok yang cocok untuk rumah, dan lain-lain. Pada suatu titik perbedaan pendapat dalam solvable konflik akan hilang dan keluarga akan menyatukan suara. Yang kedua, perpetual konflik. Konflik perpetual yaitu konflik keluarga jangka panjang yang bisa jadi akan bertahan selamanya. Akar pemicunya konflik bersifat lebih dalam dan lebih pribadi untuk individu. Contohnya seperti perbedaan nilai kepribadian budaya, kepercayaan yang dianut. Biasanya perpetual konflik akan muncul terus menerus dalam beberapa situasi yang berbeda. Contoh, anak kita sebagai orang tua tentu perlu berupaya, mungkin juga berargumen untuk membuat kita terlibat dalam kegiatan keluarga bersama. Besar masalah ini akan muncul ketika kita berusaha mengambil foto mereka untuk diletakkan di media sosial. Sumber konflik dalam keluarga. Penghasilan suami lebih besar dari istri. Ini hal yang biasa. Bila terjadi kebalikan, bisa timbul masalah suami merasa minder karena tak dihargai penghasilannya, sementara istri merasa di atas sehingga jadi sombong, tidak menghormati suami. Solusinya, walaupun penghasilan suami lebih besar daripada istri, cobalah bersikap bijaksana dari tetap menghargai berapapun penghasilannya sekalipun. Secara nominal memang resolusi konflik
konflik yang tidak diselesaikan atau tidak dapat diselesaikan berdampak negatif untuk masing-masing individu dalam pasangan yang dampaknya dapat ditimbulkan oleh konflik dapat dirasakan langsung oleh orang yang mengalami konflik. Untuk itu diperlukan adanya penanganan atau resolusi konflik. Bro Henry pernah menyatakan bahwa resolusi konflik adalah strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi konflik. Menurutnya, resolusi konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya, yang merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi, serta mengembangkan rasa keadilan. Dalam resolusi konflik ada dua, yaitu konstruktif dan destruktif. Fokus pada yang terjadi saat ini dibandingkan masalah yang lalu. Membagi perasaan negatif dan positif, menggunakan informasi dan terbuka, menerima kesalahan bersama dan mencari persamaan. Konflik konstruktif cenderung untuk kooperatif, proporsional, dan menjaga hubungan secara alami. Baiklah, demikian saja yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.